Pernahkah kamu merasa hidup kita semakin hari makin berat, harga beras naik, listrik naik, BBM naik, bahkan uang belanja bulanan yang dulu cukup, sekarang terasa cepat sekali habis. Rasanya belum juga gajian lama dipakai, dompet sudah tipis. Dan kalau kita lihat berita, banyak ekonom bilang bahwa tahun 2030 bisa jadi titik krisis besar. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Bayangkan, kita yang hari ini saja sudah sering kelimpungan. Bagaimana nanti kalau benar-benar krisis itu datang? Pertanyaannya, siapakah kita? Atau jangan-jangan kita akan jadi bagian dari mereka yang ambruk secara finansial karena tidak punya pegangan? Saya sering mendengar keluhan dari teman-teman. Biaya sekolah anak makin tinggi, cicilan rumah mencekik, sementara penghasilan tidak banyak berubah. Ditambah lagi kebijakan pemerintah yang kadang bikin kita mengelus dada. Pajak dinaikkan, harga kebutuhan pokok tidak dikendalikan, bantuan terasa tak sampai. Kita, masyarakat biasa, seringkali hanya bisa pasrah. Tapi apakah pasrah cukup untuk menyelamatkan kita? Kalau kita tarik nafas sejenak dan jujur pada diri sendiri, sebenarnya kita semua punya ketakutan yang sama. Takut gagal bertahan. Takut nanti di tahun-tahun mendatang kerja keras kita hanya cukup untuk hidup dari hari ke hari tanpa bisa menabung, apalagi mewariskan sesuatu yang lebih baik untuk anak-anak kita. Karena itu, menurut saya, pembicaraan tentang cara mengantisipasi krisis 2030 bukan sekadar teori ekonomi atau prediksi para ahli. Ini tentang bagaimana kita bisa menjaga agar keluarga tetap punya ketenangan meski badai ekonomi datang. Ini tentang bagaimana kita bisa tetap berdiri meski keadaan tidak berpihak. Dan di video ini saya ingin berbagi denganmu 7 cara sederhana namun penting agar kita tidak ambruk secara finansial di tahun 2030 nanti. Cara-cara yang bisa kita mulai dari sekarang meskipun kondisi masih sempit, meskipun kita bukan orang kaya raya. Saya mau cerita, jujur, beberapa tahun lalu saya pernah berada di titik yang benar-benar bikin saya sadar bahwa hidup itu bisa berubah dalam sekejap. Saat itu saya baru saja menikah, baru punya anak, dan biaya hidup rasanya tiba-tiba melonjak tinggi. Gaji saya saat itu pas-pasan, tapi cicilan rumah, listrik, dan kebutuhan sehari-hari jalan terus. Ditambah harga kebutuhan pokok waktu itu naik dan saya benar-benar merasa terjepit. Saya ingat sekali, suatu hari saya ke warung untuk beli beras. Harga beras naik lagi, padahal baru bulan lalu juga naik. Saya berdiri lama di depan karung beras sambil menghitung-hitung uang di dompet. Rasanya malu, tapi saya benar-benar harus pilih. Mau beli beras yang kualitasnya lebih rendah agar uang cukup, atau tetap beli yang biasa, tapi nanti uang transport bulanan bakal kepotong. Itu pertama kali saya benar-benar merasa hidup bisa seganas itu. Dari situ saya belajar ternyata krisis itu bukan selalu berita besar yang ada di televisi. Krisis itu bisa terjadi di dapur rumah kita di saat kita bingung bagaimana caranya uang cukup untuk bertahan sampai akhir bulan. Dan saya sadar, kalau saya terus hidup tanpa perencanaan, tanpa antisipasi, maka tiap kali harga naik, tiap kali ada kebijakan pemerintah yang enggak pro rakyat, saya akan selalu jadi korban. Saya juga pernah mengalami momen ketika anak saya sakit. Harus rawat inap, uang tabungan tipis, asuransi nggak cukup, saya sampai pinjam sana-sini. Dan rasanya hancur. Bukan hanya soal uang, tapi rasa bersalah karena tidak bisa menyediakan perlindungan yang cukup untuk keluarga. Malam itu saya menangis, bukan karena anak saya sakit saja, tapi karena saya merasa gagal sebagai kepala keluarga. Tapi di titik itulah saya juga belajar. Saya sadar kalau saya nggak berubah, kalau saya nggak menyiapkan diri, maka hal-hal seperti itu akan terus berulang. Dan lebih parahnya lagi ketika nanti krisis besar benar-benar datang, saya bisa ambruk total. Sejak itu saya mulai mencari cara. Bukan cara instan jadi kaya, tapi langkah kecil untuk memperkuat pondasi. Saya belajar menahan diri untuk tidak selalu ikut tren, menabung meski sedikit, mulai memahami kebutuhan mana yang benar-benar penting. Bahkan saya juga belajar untuk mencari penghasilan tambahan kecil-kecilan supaya tidak hanya bergantung pada satu sumber. Dan yang paling penting, saya belajar bahwa yang harus diubah pertama kali bukan hanya angka di rekening, tapi cara saya memandang uang. Bahwa uang bukan hanya alat untuk belanja, tapi juga tameng untuk melindungi keluarga dari badai. Kalau saya tidak mengalami pengalaman-pengalaman pahit itu, mungkin saya tidak akan sadar pentingnya antisipasi. Saya percaya banyak dari kamu juga pernah mengalami hal yang mirip. Mungkin bukan persis sama, tapi kita sama-sama pernah berada di posisi di mana dompet tipis, harga naik, dan kita bertanya, harus bagaimana lagi?
Nah, pengalaman pribadi inilah yang bikin saya semakin yakin kita semua butuh menyiapkan diri sejak sekarang. Karena kalau tidak, di tahun 2030 nanti, bisa jadi keadaan akan jauh lebih berat dari apa yang kita alami hari ini. Kalau kita bicara soal krisis 2030, mungkin kesannya seperti sesuatu yang jauh. Tapi kalau kita jujur melihat kondisi sekarang, tanda-tandanya sebenarnya sudah terasa. Harga kebutuhan pokok terus naik, daya beli melemah, gaji banyak orang stagnan, sementara pajak dan biaya lain makin mencekik. Itu artinya, krisis bukan lagi sesuatu yang nanti, tapi sudah mulai mengetuk pintu hari ini. Lalu apa sebenarnya inti dari bertahan di tengah krisis? Menurut saya ada satu kata kunci, antisipasi. Krisis itu seperti banjir. Kita tidak bisa menghentikan hujan, kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi kita bisa memperkuat rumah, menyiapkan perahu karet, dan memastikan ada persediaan makanan. Sama halnya dengan finansial. Kita tidak bisa mengatur kebijakan pemerintah, tidak bisa menahan harga beras untuk tidak naik, tapi kita bisa menyiapkan diri agar tetap bertahan. Ada 7 cara antisipasi yang saya yakini bisa jadi pegangan kita. Bukan cara instan, bukan janji manis, tapi langkah realistis yang bisa mulai dilakukan siapapun, bahkan dengan kondisi pas-pasan. 1. Hidup di bawah kemampuan. Ini bukan sekadar hemat, tapi benar-benar menahan diri. Banyak dari kita jatuh bukan karena penghasilan kecil, tapi karena gaya hidup lebih besar dari kantong. Kalau gaji 5 juta, tapi gaya hidup seperti orang bergaji 10 juta, jelas cepat ambruk. 2. Prioritaskan dana darurat. Kalau ada uang lebih, jangan buru-buru beli barang baru. Tabung dulu. Dana darurat ibarat pelampung. Kita tidak tahu kapan kapal akan bocor, tapi kalau sudah tenggelam tanpa pelampung, kita akan panik. 3. Cari sumber penghasilan tambahan. Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu pintu. Zaman sekarang banyak peluang sampingan, jualan online, freelance, bahkan sekadar jadi reseller kecil-kecilan. Jangan malu untuk mulai kecil. 4. Kurangi utang konsumtif. Utang itu seperti beban batu di punggung. Kalau krisis datang, orang yang bawa beban lebih berat jelas lebih cepat jatuh. Cicilan motor, kartu kredit, barang mewah, itu semua bisa jadi jebakan kalau tidak hati-hati. 5. Investasi sederhana tapi konsisten. Tidak perlu langsung saham atau instrumen rumit. Bisa mulai dari emas, reksa dana pasar uang, atau tabungan berjangka. Kuncinya bukan besar kecilnya, tapi konsistensi. 6. Bangun keterampilan. Krisis seringkali membuat banyak pekerjaan hilang, tapi orang dengan keterampilan selalu punya peluang. Belajar skill baru, meski sederhana, misalnya digital marketing, desain, atau bahkan pertanian kecil-kecilan, itu semua bisa jadi pegangan. 7. Jaga kesehatan dan relasi. Ini sering dilupakan, padahal biaya kesehatan bisa menghancurkan keuangan. Begitu juga dengan relasi. Punya jaringan teman dan keluarga yang solid bisa jadi penyelamat saat krisis. Karena di Indonesia, banyak orang bertahan bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan gotong royong. Nah, 7 langkah inilah yang menurut saya bisa jadi fondasi. Tapi ingat, ini bukan hanya soal teori. Tantangannya ada di disiplin. Karena seringkali kita tahu harus menabung, tapi tetap tergoda jajan online. Kita tahu harus kurangi utang, tapi tetap ambil cicilan barang yang sebenarnya tidak perlu. Kalau kita melihat kondisi Indonesia sekarang, memang terasa berat. Kebijakan pemerintah kadang bikin kita frustrasi seperti kenaikan pajak, harga BBM yang bikin ongkos angkutan naik, dan ujung-ujungnya semua kebutuhan melonjak. Tapi justru karena itulah kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kita perlu mengambil peran sendiri. Krisis 2030 mungkin masih tanda tanya besar, tapi satu hal pasti, badai ekonomi pasti datang entah cepat atau lambat. Dan mereka yang siaplah yang bisa bertahan. Jadi pertanyaannya sekarang, maukah kita mulai melangkah dari sekarang meski kecil atau menunggu sampai krisis benar-benar mengetuk pintu rumah kita? Untuk memperjelas, saya ingin mengajak kamu membayangkan 3 sosok nyata di sekitar kita. Mereka sama-sama hidup di Indonesia, sama-sama menghadapi tekanan ekonomi, tapi pilihan mereka berbeda. Dan dari situ kita bisa belajar. Pertama, ada Pak Budi. Pak Budi adalah seorang pegawai swasta di Jakarta. Gajinya sekitar 7 juta per bulan. Cukup sebenarnya, tapi gaya hidupnya lebih besar dari penghasilan. Tiap bulan cicilan mobil hampir separuh gajinya. Belum lagi kartu kredit yang terus dipakai untuk makan di restoran, belanja online, dan jalan-jalan. Awalnya terlihat baik-baik saja, tapi ketika pandemi datang, perusahaannya melakukan pemotongan gaji.
Saat itu, Pak Budi panik, tabungan hampir tidak ada, cicilan menumpuk, dan utang makin berat. Hidupnya berputar hanya untuk gali lubang tutup lubang. Kedua, ada Bu Sari, seorang guru honorer di kota kecil dengan gaji hanya 2,5 juta sebulan. Jujur, nominal ini jauh lebih kecil dibanding kebutuhan sehari-hari. Tapi Bu Sari punya cara pandang berbeda. Sejak awal dia menanamkan disiplin, hidup sederhana, menabung sedikit demi sedikit, dan membuka usaha kecil di rumah, jualan kue basah untuk tetangga. Dari situlah dia punya dana darurat meski kecil dan usaha sampingan yang membantu menopang hidup. Saat harga bahan pokok naik, dia memang tetap terasa berat, tapi dia tidak sampai panik karena sudah terbiasa mengatur setiap rupiah. Ketiga, ada Andi, seorang anak muda usia 25 tahun yang bekerja sebagai kurir ojek online. Penghasilannya tidak tetap, kadang ramai, kadang sepi, tapi Andi punya semangat belajar. Saat senggang dia mengikuti kursus gratis online tentang desain grafis. Awalnya cuma coba-coba, lama-lama dia bisa terima order kecil-kecilan dari media sosial. Hasilnya mungkin belum besar, tapi cukup untuk jadi tambahan. Yang menarik, Andi juga mulai menabung dari setiap pesanan desainnya. Ia sadar suatu hari mungkin tenaganya tidak sekuat sekarang untuk jadi kurir, jadi dia menyiapkan diri dari sekarang. Dari 3 cerita ini, kita bisa melihat jelas bukan besar kecilnya penghasilan yang menentukan apakah kita bisa bertahan, tapi bagaimana kita mengelolanya. Pak Budi dengan gaji 7 juta justru jatuh karena gaya hidupnya. Bu Sari dengan gaji kecil bisa tetap tenang karena disiplin. Andi dengan penghasilan tidak menentu, justru membuka peluang baru dengan belajar keterampilan. Kalau kita tarik ke kondisi masyarakat Indonesia hari ini, banyak orang sebenarnya berada di persimpangan yang sama. Ada yang merasa asal cukup untuk hari ini sudah syukur, tapi lupa bahwa masa depan bisa lebih keras. Ada juga yang berusaha keras, tapi karena tidak punya strategi, tetap saja jatuh. Dan ada yang diam-diam menyiapkan diri dengan langkah kecil, yang pada akhirnya membuat mereka lebih siap. Saya percaya di tahun 2030 nanti, orang-orang seperti Bu Sari dan Andi yang akan lebih kuat menghadapi badai. Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka punya fondasi, disiplin, keterampilan, dan kesadaran untuk hidup sesuai kemampuan. Dan menariknya, ini sangat sesuai dengan budaya kita sebagai orang Indonesia. Kita punya semangat gotong royong, terbiasa berhemat, dan seringkali menemukan cara kreatif untuk bertahan. Hanya saja kita perlu lebih sadar bahwa dunia berubah, ekonomi makin tidak pasti, dan kalau kita hanya menunggu pemerintah atau berharap kondisi akan membaik dengan sendirinya, kita bisa terjebak seperti Pak Budi. Terlihat mapan di luar tapi rapuh di dalam. Jadi pertanyaan untuk kita semua, mau jadi seperti siapa? Pak Budi yang tampak sukses tapi ambruk saat krisis? Bu Sari yang sederhana tapi kuat menghadapi badai? Atau Andi yang tidak menyerah pada keadaan dan terus mencari jalan untuk bertahan? Kalau kita berhenti sejenak dan menatap hidup kita hari ini, pertanyaan yang muncul sederhana, sudahkah kita benar-benar siap menghadapi krisis? Atau jangan-jangan kita hanya sibuk bertahan dari hari ke hari tanpa pernah punya kesempatan untuk memikirkan esok? Saya ingin mengajak kamu merenung saat gaji masuk setiap bulan. Kemana perginya uang itu? Apakah sebagian disisihkan untuk dana darurat atau semuanya langsung habis untuk kebutuhan dan keinginan? Kalau tiba-tiba harga beras naik 2 kali lipat atau listrik melonjak, apakah kita punya cadangan untuk bertahan? Bayangkan juga kalau tiba-tiba pekerjaan kita hilang, seperti yang dialami banyak orang saat pandemi lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita punya keterampilan lain yang bisa jadi pegangan, atau kita hanya bisa pasrah menunggu keadaan berubah? Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya hidup sesuai kemampuan atau sering tergoda membeli hal-hal yang sebenarnya tidak perlu? Apakah saya sudah punya rencana jangka panjang atau hanya berharap keadaan akan selalu aman? Apakah saya membangun relasi, menjaga kesehatan, dan memperkuat diri atau justru mengabaikannya? Refleksi ini penting karena banyak dari kita sering merasa, nanti saja, masih lama tahun 2030, padahal waktu berjalan cepat. Kalau hari ini kita tidak berubah, besok pun kita akan berada di posisi yang sama atau lebih buruk. Saya pribadi percaya setiap orang bisa melakukan sesuatu, sekecil apapun. Tidak perlu menunggu kaya untuk mulai menabung. Tidak perlu jadi ahli untuk mulai belajar keterampilan baru. Tidak perlu punya banyak modal untuk mulai usaha kecil. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran bahwa kita sedang menyiapkan masa depan. Dan kalau kita bicara dalam konteks Indonesia, mungkin kita tidak bisa berharap penuh pada kebijakan
pemerintah. Seringkali kebijakan justru terasa berat di pundak rakyat kecil, tapi kita bisa memilih untuk tidak hanya mengeluh. Kita bisa memilih untuk membangun daya tahan pribadi dan keluarga agar tidak mudah goyah. Jadi, coba bayangkan, hidupmu 5 atau 10 tahun ke depan. Apa yang ingin kamu lihat? Apakah kamu ingin tetap berada di posisi sekarang, selalu khawatir setiap kali harga naik, atau kamu ingin merasa lebih tenang karena tahu sudah menyiapkan pondasi yang kuat? Semua jawaban itu ada di pilihan yang kita ambil hari ini. Teman-teman, dari awal kita sudah bicara tentang krisis 2030. Kita tidak tahu persis bagaimana bentuknya nanti, tapi tanda-tanda sulitnya hidup sudah kita rasakan hari ini. Harga naik, gaji pas-pasan, kebijakan pemerintah yang sering terasa memberatkan, semua itu membuat kita sadar. Kalau kita tidak menyiapkan diri, kita bisa ambruk. Tapi kabar baiknya, kita tidak perlu menunggu jadi orang kaya untuk bisa bertahan. Kita hanya perlu melangkah sedikit demi sedikit. Hidup sesuai kemampuan, punya dana darurat, menambah keterampilan, mengurangi utang konsumtif, menjaga kesehatan, dan memperkuat relasi. Hal-hal sederhana ini, kalau dilakukan konsisten, bisa jadi pondasi yang kokoh ketika badai ekonomi datang. Ingat, bertahan dalam krisis bukan soal siapa yang paling pintar atau siapa yang punya koneksi besar, tapi siapa yang paling siap. Sama seperti pepatah Jawa, sedia payung sebelum hujan. Kita tidak bisa menahan hujan, tapi kita bisa melindungi diri agar tidak basah kuyup. Dan satu hal lagi yang ingin saya tekankan, hidup bukan hanya tentang uang, hidup juga tentang keseimbangan. Bagaimana kita bisa menjaga keluarga, kesehatan, dan ketenangan hati di tengah tekanan. Karena kalau hati kita selalu cemas, seberapapun besar uang yang kita punya, tetap terasa kurang. Jadi, mari kita sama-sama menyiapkan diri. Jangan tunggu krisis datang, baru kita panik. Mulailah dari hal kecil hari ini, dan biarkan langkah kecil itu membentuk ketahanan besar di masa depan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share ke teman atau keluarga yang juga sedang berjuang, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, langkah apa yang paling sulit untuk dilakukan? Menabung, mengurangi utang, atau mencari penghasilan tambahan? Saya ingin dengar pengalamanmu, karena cerita kita bisa saling menguatkan. Dan tentu saja jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan lain tentang keuangan, mindset, dan keseimbangan hidup. Kita akan terus belajar bersama, bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk hidup lebih tenang meski dunia di luar penuh ketidakpastian.